Kali ini saya akan membahas mengenai UAS, filsafat pendidikan Islam dan sejarah pendidikan Islam yang dibimbing langsung oleh Pak Sukmahadi. Saya Milatun Hanifah sebagai mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina. Dan langsung saja ke pembahasannya. Dan yang pertama, apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Filsafat pendidikan merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Dan yang kedua, apa saja manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam? Beberapa manfaat yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Dan yang kedua, filsafat membantu kita mengenai tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dan yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh mengenai filsafat dari dunia barat dan timur. Tokoh dari dunia barat yaitu David Hume, Immanuel Kant, dan Karl Marx. Dan dari timur ada Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dan yang kedua, mengenai mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Pertama, apa sih sejarah pendidikan Islam? Sejarah pendidikan Islam merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain. Sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang, kebiasaan dan penelitian penulisan sejarah meliputi suatu perpaduan khusus keterampilan intelektual. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan pada masa Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis kepada para sahabat. Nabi SAW akan mengulang bacaan ayat Al-Quran dan Al-Hadis tersebut sebanyak 3 kali, hingga para sahabat bisa menghafal dan memahaminya. Menurut J. Pedersen, dalam tulisannya dalam Madrasah Encyclopedia of Islam, sejak kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, Nabi SAW mengirimkan beberapa orang penduduk Mekah untuk mengajarkan keterampilan menulis kepada penduduk Madinah. Nabi SAW juga mengirimkan guru untuk mengajarkan Al-Quran dari kalangan sahabat, namun kegiatan belajar pada saat itu belum dilaksanakan dalam sebuah lembaga pendidikan, dan sembunyi-sembunyi, tahapan secara terang-terangan, dan tahapan seruan umum. Sedangkan pendidikan periode Madinah merupakan kelanjutan pendidikan di Mekah, yaitu pembentukan atau pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, serta pendidikan anak. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam pada masa ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, periode Khalifah Umar bin Khattab, periode Khalifah Utsman bin Affan, dan periode Ali bin Abi Thalib. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila